Sudah bukan hal baru bagi Nanhi dipandang rendah karena wajah dan penampilannya. Ia yang harusnya menjadi penyambut tamu di fashion show itu malah berakhir menjadi pekerja di belakang panggung. Kehidupannya bertolak belakang dengan Park Se-gon. Karena memiliki wajah dan penampilan yang tampan, sudah menjadi kebiasaannya menolak wanita sekalipun itu adalah selebriti. Nanhi sendiri menjadi salah satu orang yang mengagumi sosok Se-gon. Alasannya berada di fashion show itu hanyalah ingin melihat Se-gon meski hanya dari kejauhan saja. Namun nahasnya Nanhi malah berakhir menahan papan yang bisa merusak acara jika terjatuh. Tetapi kejadian itu sedikit menguntungkan Nanhi ketika ada Se-gon yang turut membantunya. Se-gon berusaha memberi kekuatan untuk Nanhi agar bisa bertahan sedikit lagi sampai acara berakhir. Ia terus berbicara agar kelelahan Nanhi bisa teralihkan. Namun kata-katanya terus membuat Nanhi baper ketika Se-gon menyuruhnya untuk seharusnya menjadi penyambut tamu daripada bekerja paruh waktu di belakang panggung seperti ini. Ketika acara itu selesai, mereka akhirnya bisa melepas papan itu, hingga Nanhi berakhir terjatuh ke pelukan Se-gon. Se-gon secara tulus berterima kasih pada Nanhi, karena jika bukan bantuannya, model cantik di sana mungkin akan mati sebelum diajak berbicara oleh Se-gon. Nanhi pun sadar bahwa Se-gon membantunya hanya karena wanita cantik lagi. Meski telah sering mengalami itu, Nanhi tetap sulit untuk terbiasa. Bagi Nanhi, di dunia ini dipenuhi dengan wanita-wanita cantik, dan tentu saja semua orang hanya akan menyukai wanita cantik itu. Wajah dan penampilan Nanhi memang berbeda dari mereka. Namun masalahnya, Nanhi juga termasuk orang yang suka pada hal-hal yang cantik. Dan cantik yang dimaksud Nanhi adalah wajah Se-gon. Hari itu adalah pertama kalinya Nanhi bertemu dengan Se-gon. Nanhi terus membeku, begitu juga dengan Se-gon yang mengaku sekarang ini sangatlah gugup. Dan rupanya Se-gon datang ke kelas melukis itu sebagai model yang akan dilukis. Nanhi tak mampu mengalihkan pandangannya dari Se-gon, hingga ia menyadari hal indah inilah yang selalu membuat jantungnya berdebar. Sudah 6 bulan berlalu sejak Se-gon memuji keindahan lukisan Nanhi. Dan sekarang kenangan itu harus rusak ketika Se-gon sama saja dengan pria lain yang memandang fisik wanita. Tetapi tetap saja Nanhi tak bisa melupakan Se-gon sepenuhnya. Takdir Nanhi selalu ia salahkan pada gen kuat ibunya. Hidupnya yang pas-pasan juga sangat tidak mungkin memenuhi keinginannya untuk operasi plastik. Nanhi kembali marah pada takdirnya yang semakin mirip ibunya daripada ayahnya. Ia pun meminta rahasia ibunya yang bisa berakhir bersama suami tampan. Melihat kemarahan itu, ibu Nanhi pun berpikir bahwa sudah tiba waktunya memberitahu anaknya juga. Meski merasa hidupnya banyak kekurangan, Nanhi tetap tidak menyadari betapa berharganya kehadiran teman masa kecilnya bernama Taehyun yang selalu setia berada di sisinya. Di balik kekecewaan Nanhi, ternyata ketertarikan Se-gon terhadap model semalam hanyalah sebatas memenuhi keperluannya sebagai perancang busana. Meski tampan dan populer, Se-gon tidaklah segampang itu. Dia tipe orang yang cepat bosan dan muak melihat wajah wanita cantik. Namun dalam hatinya, ia menyimpan satu sosok wanita cantik yang menurutnya berbeda dari wanita lainnya. Andaikan wanita itu bisa muncul lagi di hadapan Se-gon, ia akan pastikan wanita itu menjadi model busananya dan menjadi wanitanya juga. Sepulangnya di rumah, Nanhi langsung dihadapkan dengan ibunya yang akhirnya memberitahu rahasia keturunan keluarga mereka. Dan itu adalah cincin ajaib. Jika ia dipakaikan cincin itu oleh pria yang disukainya, maka pria itu akan melihatnya sebagai wanita idamannya. Ibu Nanhi langsung membuktikan kekuatan cincin itu yang membuat para nenek moyang Nanhi mendapatkan suami-suami yang tampan. Syaratnya jangan melepas cincin itu di hadapan lelaki yang disukai, karena ia akan melihat wajah aslimu. Ibu Nanhi pun mengharuskan Nanhi untuk membawa cincin itu sebelum ayahnya pulang. Tanpa membuang waktu lagi, Nanhi berusaha mencari cara agar Se-gon bisa memasangkan cincin itu padanya. Ia pun menyogok Se-gon dengan akan mempertemukannya dengan wanita cantik jika mereka bisa minum bersama malam ini. Se-gon yang sedang mencari modelnya tentu tertarik dengan godaan Nanhi.
Namun ia malah tertarik dan iba mendengar curhatan Nanhi yang hidupnya memang akan selalu berada di belakang panggung. Nanhi pun menunjuk Segon sebagai orang pertama yang mendengar ceritanya. Karena tidak lama lagi, Nanhi yang jelek dan tidak populer ini akan segera menghilang dari pandangan Segon. Dalam keadaan setengah mabuk, Segon diberi cincin itu untuk memakaikannya pada Nanhi. Dan rencana itu akhirnya berjalan lancar ketika Segon saat ini sedang melihat wanita idamannya berada di hadapannya. Keesokannya, Segon menganggap ingatan semalam hanyalah sekedar mimpi saja. Sementara Nanhi penasaran akan rupa wanita idaman yang dilihat Segon pada dirinya. Ia pun berusaha meningkatkan kepercayaan dirinya dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah wanita yang tercantik saat ini. Dan itu benar bagi Segon yang saat ini terkesima melihat kehadiran dan rupa wanita idamannya. Ia pun akhirnya mengetahui nama wanita itu sebagai Monanhi dan penasaran juga apa yang akan terjadi antara mereka ke depannya. Segon sedikit kecewa pada Nanhi yang tidak mengingatnya sejak pertemuan pertama itu. Namun ia akan memastikan akan menjadikan Nanhi sebagai model busananya nanti. Awal pagi Nanhi kembali diawalinya dengan ejekan dari Taehyun yang tidak ada habis-habisnya. Dari kejauhan pun ada Segon yang melihat kedekatan mereka. Ia pun menanyakan berbagai macam pertanyaan pada Onhwa tentang Nanhi. Dan itu sedikit aneh bagi Onhwa melihat seseorang setampan Segon meminta nomor telepon Nanhi. Di saat Nanhi berharap cepat digoda Segon, malah ada Segon yang sebenarnya marah dan takut jika ditolak oleh wanita yang tidak mengingat pertemuan pertama mereka. Nanhi pun mulai ragu akan keajaiban dari cincin ini. Namun keraguannya langsung hilang ketika Segon akhirnya menelponnya untuk bertemu sekarang. Sayangnya waktu itu sedikit tidak tepat karena Nanhi harus segera mengembalikan cincin itu pada ibunya sebelum ayahnya pulang. Nanhi pun memutuskan memilih menaiki bus itu ketimbang menemui Segon. Esok hari Segon ingin memastikan sesuatu pada Taehyun. Ia pun tidak ragu menyatakan perasaan sukanya pada Nanhi yang dianggapnya cantik. Melihat kemarahan dan kekhawatiran Taehyun, Segon pun akhirnya bisa memastikan bahwa Taehyun memiliki perasaan juga pada Nanhi. Taehyun memberi peringatan pada Segon untuk tidak melukai dan mempermainkan Nanhi. Tetapi yang adanya, Segon semakin yakin Nanhi tidak akan pernah luluh pada sosok Taehyun. Tak ingin kalah, Segon segera menemui Nanhi lebih dulu. Nanhi pun tentu langsung menyambut heboh permintaan Segon yang ingin berbicara dengannya. Sebagai fashion designer, Segon berusaha membuat Nanhi memanfaatkan wajah dan fisiknya yang cantik. Namun itu adalah cobaan bagi Nanhi berwajah asli yang tidak cocok memakai baju secantik itu. Tapi lagi-lagi pendapatnya sangat berbeda dengan Segon yang terus terpesona dengan kecantikan Nanhi menggunakan dress itu. Dalam perjalanan, Nanhi dihadapkan dengan Onhwa yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Ia pun hanya bisa mengusir temannya yang tak tahan ingin mengajukan banyak pertanyaan. Di restoran itu, Nanhi terus saja berbohong akan dirinya yang baru masuk kelas melukis. Di sanalah Segon menanyakan kabar dari teman sekelas Nanhi yang merujuk pada dirinya yang asli. Segon terus mengajukan pertanyaan tentang Nanhi asli dan menanyakan nama wanita itu. Dengan randomnya, Nanhi menamai dirinya yang jelek dengan nama Kang Miju. Ia pun meminta agar Segon bisa melupakan orang-orang seperti itu. Sontak perkataan Nanhi menyinggung Segon yang tidak setuju dengan pendapatnya. Nanhi pun tidak ragu mengungkapkan kebenciannya pada dirinya sendiri yang dianggap terlalu mengharapkan dicintai oleh seseorang. Percakapan ini membuat mereka terus beradu mulut, di mana Segon berusaha membela wanita bernama Miju, sementara Nanhi terus melontarkan kritikan pada dirinya sendiri. Namun meskipun dibela, Nanhi tetap marah, karena orang berwajah seperti Segon tidak akan pernah mengerti perasaannya. Segon mulai menyesal dengan adu mulut mereka semalam. Ia pun kembali memberanikan diri menemui Nanhi di rumahnya. Sontak kehadiran mendadak Segon itu membuatnya dan ibunya saling berebutan cincin.
Hingga akhirnya kehadiran Nanhi menggunakan hanbok membuat Segon tiba-tiba tertarik pada kedelai fermentasi. Sepanjang pelajaran itu, Segon terus saja menatap kecantikan Nanhi seorang. Ia pun terus dibuat baper sendiri dengan semua kelakuan Nanhi. Namun Nanhi harus segera cepat pergi dari hadapan Segon untuk memberi cincin itu pada ibunya. Ketika sudah berganti baju, tiba-tiba Nanhi kedatangan Segon di rumahnya untuk mencari toilet. Segon segera mengenalinya sebagai Kang Miju. Sementara Nanhi yang kaget berakhir membuatnya berbohong bahwa ia saat ini sedang bekerja paruh waktu. Kebohongan itu tidak berhenti ketika ia mengatakan Nanhi yang dicari Segon sedang pergi sebentar. Di kesempatan itulah Segon melihat-lihat kamar Nanhi dan mendapati buku yang dilihatnya saat pertemuan pertama mereka. Segon pun memberi sedikit saran pada Miju untuk tidak terlalu dekat dengan Nanhi. Namun Nanhi sendiri kembali dibuat baper ketika Segon meminta nomor teleponnya. Dan nomor yang dibagikan Nanhi adalah nomor ibunya sendiri. Keesokannya Nanhi diminta Segon untuk ke ruangan klubnya. Dan semua orang dibuat tercengang ketika Segon memperkenalkan Nanhi sebagai model busananya. Dekchan akhirnya sadar bahwa wanita yang diceritakan Segon selama ini adalah wanita yang tak menarik itu. Nanhi menentang keras permintaan Segon dan menganggap baju itu tidak cocok untuknya. Segon pun mengungkapkan perasaannya yang selama ini membuat baju itu sambil memikirkan Nanhi sejak pertemuan pertama mereka di Namsan Tower. Nanhi yang tentu tidak tahu pertemuan pertama itu hanya bisa kembali menolak permintaan Segon. Nanhi terus saja kepikiran akan pertemuan pertama Segon dengan wanita idamannya. Saat itulah ia kedatangan temannya, si pemilik nama Kang Miju dan juga wanita idaman sebenar Segon. Segon segera dipanggil kembali oleh Dekchan untuk berbicara akan keputusan anehnya. Mereka semua pun merasa lega akan Nanhi yang menolak itu, namun berbeda dengan Segon yang masih tidak ingin menyerah. Kedatangan mendadak Miju dari Paris tentu dipertanyakan oleh Nanhi. Namun ia berusaha mengalihkan topik dengan menanyakan keberadaan buku merahnya yang penting. Kembali ke pertemuan pertama sebenar antara Miju dan Segon. Semua itu berawal dari buku merah yang jatuh. Segon yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan percaya dirinya memberi nomor teleponnya pada Miju. Di masa sekarang Nanhi kembali mendengar fakta baru dari cincin itu, di mana Segon bisa saja melihatnya sebagai gadis lain yang nyata. Esok hari Segon masih bersikeras akan menjadikan Nanhi sebagai modelnya. Ia pun berencana ingin mengenal Nanhi lebih dalam sebelum membuat busananya itu. Jika Nanhi tak menyukainya, maka ia akan menyerah sepenuhnya. Keberuntungan terus memihak Nanhi ketika ia mendengar ayahnya yang akan dinas ke luar negeri, sehingga ia punya banyak waktu untuk mengenakan cincin itu. Saat itulah Nanhi asli mendapat telepon dari Segon yang mengajaknya untuk bertemu. Namun nyatanya pertemuan itu hanya untuk memastikan apakah makanan di sana enak untuk dimakan Nanhi cantik. Kata-kata dan perlakuan yang akan dilakukan Segon pada Nanhi cantik terus dilatihnya lebih dulu pada Nanhi asli. Segon pun memberinya peringatan agar Nanhi tidak baper akan latihan ini, karena faktanya para lelaki menyukai wanita cantik. Namun tetap saja Segon berusaha membayar latihannya dengan membelikan apel untuk Nanhi. Segon awalnya memilih apel-apel cantik, namun Nanhi menukarnya dengan memilih apel-apel yang jelek. Baginya apel cantik akan dipilih orang lain sehingga ia lebih dulu mengambil apel jelek yang akan ditinggalkan. Penjual itu langsung memuji Nanhi yang tahu bahwa apel jelek sebenarnya adalah apel yang paling enak. Di kesempatan itulah Nanhi meminta agar Segon berhenti menemuinya lagi. Meski merasa dicampakkan, Segon tetap memenuhi permintaan Nanhi dengan tidak lupa berterima kasih atas pertolongannya selama ini. Keesokannya, Nanhi segera mengembalikan buku penting Miju. Miju pun tidak ragu langsung menelpon lelaki yang selama ini membuatnya penasaran. Namun Segon malah menolak telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Dan saat itulah Segon melihat ada dua Nanhi yang berdiri bersama. Ia terus berusaha memastikan penglihatannya itu.
Namun yang adanya, Segon berpikir sebesar itulah rasa sukanya pada Nanhi hingga melihat orang lain tampak sepertinya. Sepanjang hari itu mereka menikmati kencan yang telah dipraktikkan dan disarankan oleh Nanhi asli pada Segon. Orang asing pun tidak percaya dengan tipe wanita yang dikencani lelaki tampan itu. Segon lagi-lagi membicarakan Nanhi asli pada Nanhi cantik. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika Nanhi hampir menginjak pecahan kaca. Segon lagi-lagi menggodanya dengan berjanji akan mengantar Nanhi pulang setiap hari. Sesuai saran Nanhi asli, Segon memberi parfum bunga mawar pada Nanhi cantik. Pertama kalinya dalam hidupnya, Nanhi akhirnya merasakan rasanya diantar pulang oleh seseorang. Di saat Nanhi senang, ada ayahnya yang sedih dan takut jika seseorang merebut istrinya saat pergi dinas. Taehyun kembali mengajak Nanhi untuk bekerja paruh waktu bersama. Di sanalah ia heran dengan Segon yang tertarik pada Nanhi. Ia pun sekali lagi mengingatkan Nanhi bahwa Segon adalah orang yang mencampakkan selebriti dan menilai orang berdasarkan penampilannya. Di saat itu Segon kembali menghubungi Nanhi untuk menemuinya di klubnya. Untuk membuat baju Nanhi, Segon harus mengukur ukuran tubuhnya. Dan betapa kagetnya Segon mendapati tinggi Nanhi yang hanya 158 cm, di saat ia kelihatan seperti 170 cm. Ukuran pinggang Nanhi pun hanya berbeda 1 inci dari Segon. Satu-satunya ukuran yang tidak jauh dari perkiraan Segon adalah ukuran dada Nanhi. Segon pun tidak mampu menahan melihat wajah cantik Nanhi dan mengambil langkah cepat lebih dulu. Lagi-lagi Segon menjadi ciuman pertama Nanhi. Keesokannya, keduanya tidak bisa menahan malu atas kejadian kemarin. Namun situasi itu menjadi berantakan ketika Segon mendapat pesan dari Miju yang mengatakan ia adalah wanita yang bertemu dengannya di Namsan Tower. Segon yang merasa aneh tetap penasaran dan berniat menelponnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Nanhi adalah mengalihkan pikiran Segon. Dan itu benar-benar berhasil ketika Segon melupakan niatnya untuk menelpon. Nanhi kembali diminta Miju untuk menemuinya di kelab malam. Namun di sana ia melihat sedikit tingkah aneh Miju yang ingin menenangkan dirinya lebih dulu. Sudah menjadi kebiasaan, Miju kembali membuat Nanhi malu di depan teman-teman lelaki barunya. Meski memiliki rupa dan fisik yang menawan, Miju sepertinya iri pada kepintaran Nanhi. Ia pun tidak bisa menahan kebenciannya lagi dan menganggap Nanhi lah yang selalu meremehkannya dengan berpura-pura menjaganya. Nanhi hanya menganggap Miju sedang mabuk dan memintanya untuk memanggilnya saat benar-benar membutuhkan seorang teman, bukanlah pelayannya. Di malam buruknya itu, Nanhi kedatangan Segon yang benar-benar menepati janjinya untuk mengantarnya pulang. Di sanalah Segon dan Nanhi sama-sama malu akan kepastian mereka yang kini telah resmi berpacaran. Untuk merayakan hari pertama kencan mereka, Segon pun meminta untuk berfoto bersama. Segera Nanhi menghalang itu karena tidak tahu seperti apa rupa wajahnya yang dilihat Segon melalui foto. Namun untungnya Nanhi tetap terlihat cantik di mata Segon jika ia berfoto memakai cincin ajaib itu. Keesokannya satu kampus dibuat heboh mengetahui mahasiswa terpopuler Segon berpacaran dengan Nanhi si buruk rupa. Namun berbeda dengan teman-teman senasibnya yang menghormati Nanhi karena telah mengangkat derajat orang-orang seperti mereka. Kehebohan itu berlanjut ketika mereka berdua tidak ragu memperlihatkan kemesraan mereka lagi. Segon mulai terbuka pada Nanhi dengan menceritakan hubungannya dengan ibunya yang tidak dekat dan canggung. Hal itu dikarenakan mereka tidak bertemu selama 7 tahun semenjak ibunya telah menikah lagi di Amerika. Nanhi pun berusaha mengajarkannya lebih santai lagi dan membantunya latihan. Dari kejadian ini Nanhi meminta agar Segon bisa mendatanginya di saat ia ingin menangis. Miju bersikeras tidak akan meminta maaf pada Nanhi. Ia pun tidak ingin memberitahu kegagalannya di Paris yang ingin mengadakan pameran untuk mengalahkan kemampuan Nanhi. Miju sepertinya selalu melihat Nanhi sebagai saingannya.
Namun Taehyun tetap berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan mengingatkan pertemanan yang terjalin antara mereka bertiga sejak kecil. Miju pun kembali luluh dengan mengharapkan Taehyun bisa menyampaikan permintaan maafnya pada Nanhee. Tetapi Taehyun bersikeras agar Miju bisa menyelesaikannya seorang diri. Saat itulah pandangan Miju tertuju pada Saegon. Meski kehilangan jejaknya, ini tetap menjadi petunjuk besar untuk bisa menemuinya lagi. Untuk mengenal sosok asli Saegon, Taehyun pun memutuskan bergabung ke klub perancang busana mengikuti Nanhee. Taehyun pun mengaku butuh waktu 15 tahun untuk menyadari kecantikan Nanhee. Karena itu sangat aneh baginya mengetahui seorang Saegon yang baru mengenalnya 15 menit tapi sudah menganggapnya cantik. Saegon pun dengan percaya diri merasa bahwa Taehyun lah yang aneh karena hanya butuh 1 detik untuk mengakui kecantikan Nanhee. Di acara penyambutan anggota baru, mereka semua dibuat bingung perkara teh celup soju. Teh celup itu adalah buatan dari Nanhee asli yang dikenal Saegon dengan nama Miju. Namun yang semua orang tahu pembuatnya adalah si Nanhee. Mereka pun kaget mendengar Saegon mengenal Miju. Begitu juga dengan Saegon yang kaget mendengar orang-orang menyebut Miju sebagai wanita cantik. Di situasi itu, Nanhee hanya bisa mengalihkan pikiran orang-orang dengan nyanyian dan tariannya. Di saat orang-orang jijik sendiri, hanya ada Saegon yang terpesona dengan Nanhee lagi. Keesokannya, Nanhee mengeluarkan banyak uangnya untuk memesan baju yang diinginkan Saegon untuk ibunya. Di sana ia tetibanya kedatangan Saegon yang tidak tahan memuji kecantikan pacarnya itu. Nanhee pun mendapat ide bagaimana cara mengetahui pandangan Saegon terhadapnya, yaitu dengan menggambarnya. Akhirnya Nanhee mengetahui yang mana Saegon selama ini melihatnya sebagai Miju. Perlahan-lahan semua ingatannya tersusun satu persatu dan kini menjadi masuk akal. Nanhee tak mampu menerima semua kenyataan ini. Miju adalah orang yang bisa dicintai oleh siapapun, namun Nanhee ini adalah pertama kalinya dicintai oleh seseorang. Keesokannya, Miju menelpon Nanhee untuk berbicara dengannya tentang lelaki yang dicari Miju. Nanhee segera bergegas berlari ketika tahu Miju sekarang sedang berada di jurusan Saegon. Di saat itulah Nanhee rela melakukan apapun untuk menghalangi pertemuan mereka. Tidak ada pilihan lain, Nanhee pun membawa Saegon saat ia bekerja paruh waktu bersama Taehyun. Taehyun pun menanyakan apakah benar Nanhee berpacaran dengan Saegon. Pertanyaan itu juga membuat Nanhee ragu membenarkannya karena ia tahu yang dicintai Saegon bukanlah dirinya. Perlahan-lahan Nanhee sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Ia pun harus memberitahu kebenaran ini pada Saegon. Untuk itu, Nanhee kembali memastikan apakah Saegon benar-benar menyukainya hanya karena cantik saja. Tanpa ragu Saegon membenarkan itu dan menganggap itu tidak salah karena Nanhee juga menyukainya karena tampan. Nanhee yang kecewa dan marah malah tak sengaja membuat mereka jatuh ke kolam renang. Hal itu membuat cincin Nanhee terlepas hingga Saegon melihat wajah Nanhee yang berubah di matanya. Nanhee segera berpaling dan pergi bersembunyi menghindari Saegon. Sementara Saegon yang melihat Taehyun segera memberitahu hilangnya Nanhee. Ia pun mengungkapkan rasa anehnya yang tadi sejenak melihat Nanhee berubah jadi orang lain. Tentu perkataan itu membuat Taehyun kesal dan sudah menduga ketidaksetiaan Saegon. Dengan cepat Taehyun menemukan Nanhee yang telah basah kuyup. Ia pun memberitahu perkataan aneh Saegon tadi. Namun apapun yang dikatakan Taehyun tetap membuat Nanhee membela Saegon. Nanhee pun meminta agar Taehyun bisa memberitahu Saegon yang Nanhee telah pulang lebih dulu. Dengan begitu, Nanhee akan menceritakan semuanya pada Taehyun. Meski sejenak ragu dengan cerita fantasi Nanhee, Taehyun pada akhirnya tak punya pilihan untuk percaya ketika mengingat semua perkataan Saegon yang memujahkan kecantikan Nanhee. Nanhee sadar akan kesalahannya, untuk itu ia akan memberitahu kebenaran itu. Namun ia meminta waktu untuk bisa mengungkapkan selamat tinggal sebagai gadis yang Saegon sukai, bukanlah gadis berwajah jelek sepertinya. Yang bisa dilakukan Taehyun adalah memberi waktu pada Nanhee dan mencarikan cincinnya yang hilang di kolam renang.
Di waktu yang sama ada Segon yang tak sengaja melihat Miju asli. Hal itu membawa Miju akhirnya bertemu dengan Segon yang telah lama dicarinya. Namun pertemuan ini sangat aneh bagi Miju ketika ia dipanggil dengan nama Nanhi. Situasi itu semakin rumit ketika ada Nanhi asli yang dipanggil Segon dengan nama Miju. Dengan cepat Nanhi mematikan lampu dan membawa Miju bersamanya. Miju mengaku datang karena Taehyun yang memberitahunya tadi. Namun ia langsung teralihkan dengan Segon yang memanggilnya dengan nama Nanhi. Di kesempatan itulah Nanhi menagih hutang Miju yang pernah bilang akan melakukan apapun untuk Nanhi. Dan yang dimintanya adalah Miju berpura-pura menjadi Nanhi di depan Segon. Dan semua cerita fantasi dan kebohongan Nanhi telah ia ceritakan sepenuhnya pada Miju. Miju tak bisa menolaknya dan menginginkan satu syarat. Jika Miju jatuh cinta pada Segon, maka ia ingin kebenaran itu harus diketahui Segon. Miju merasa ini sebenarnya kesempatan yang sangat langka baginya, di mana ia bisa langsung memegang tangan Segon, menciumnya dan bahkan tidur bersamanya. Nanhi tak bisa melakukan apa-apa dan hanya membiarkan mereka pergi bersama. Sementara itu Taehyun memberi kabar buruk, yang mana ia tak menemukan cincin itu karena kemungkinan sudah masuk di selokan. Yang bisa mereka harapkan hanyalah menunggu kabar dari pemilik tempat ini. Nanhi pun hanya bisa fokus pada usaha Taehyun yang telah membantunya. Ia pun lagi-lagi hanya bisa berterima kasih dan meminta maaf padanya. Keesokannya Miju dan Segon menikmati kencan yang normal. Namun perlahan-lahan ada keanehan dari setiap perkataan dan kesukaan Nanhi yang kini berbeda. Meski merasakan perbedaan itu, Segon tetap tak ambil pusing karena baginya Nanhi saat ini tetaplah cantik. Sementara itu, Nanhi hanya bisa melampiaskan kesedihannya dengan bermain game. Namun ia tetap tak bisa lepas dari kenangannya bersama Segon. Sakitnya semakin bertambah saat ia melihat Segon yang kini bahagia bersama Miju. Keesokannya, Taehyun akhirnya mendapatkan cincin itu setelah ditemukan oleh pemilik tempat tersebut. Ia pun ingin membuktikan kuasa dari cincin itu dengan menggunakan Deokchan. Hal itu membawa Taehyun telah memastikan sosok wanita yang dicintainya. Segera Taehyun memberi cincin itu pada Nanhi, yang tentu menyambutnya dengan penuh kesenangan. Namun berbeda dengan Taehyun yang perasaannya memang sudah melewati batas persahabatan mereka. Untungnya Nanhi tidak terlambat memberi cincin itu pada ibunya sebelum ayahnya melihat rupa sebenarnya. Esok hari Nanhi ingin menjadi egois untuk satu hari lagi. Ia berencana mengucapkan selamat tinggal pada Segon sebagai Nanhi cantik dan memberinya hadiah perpisahan juga. Dari pertemuan itu, Segon akhirnya melihat Nanhi yang dikenalnya lagi. Memakai parfum pemberiannya dan tidak memakai sepatu hak tinggi adalah Nanhi yang dikenal Segon. Di saat mereka menikmati kencan bersama, ada Miju yang heran teleponnya yang tidak diangkat. Dengan berusaha menahan air matanya, Nanhi mengharapkan Segon bisa menjaga dirinya sendiri. Ia pun mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Nanhi akhirnya bisa memberi baju yang diinginkan Segon untuk ibunya. Segon yang benar-benar merasa terharu meminta agar Nanhi bisa mencobanya lebih dulu. Dan tidak terduga ada kehadiran Miju yang juga sedang mencoba baju itu. Segon hanya bisa membeku melihat situasi yang membingungkan ini. Sementara Miju merasa terhianati setelah setuju untuk membantu Nanhi. Ia pun memaksanya untuk melepaskan cincin itu agar Segon bisa melihat wajah aslinya itu. Usaha Miju berhasil ketika Segon akhirnya melihat rupa aslinya yang dikenalnya dengan nama Miju. Pada akhirnya seperti inilah Nanhi ketahuan. Perpisahan yang direncanakannya hancur berantakan ketika Segon sakit hati akan semua kebohongan ini. Ia tak menyangka selama ini orang yang dipacari dan diciumnya adalah sosok Nanhi asli. Nanhi terus berusaha menjelaskan kejadian yang mana awalnya ia tidak tahu bahwa Segon melihatnya sebagai Miju. Dan setelah gagal memberitahu kebenarannya pada Segon, Nanhi pun meminta tolong pada Miju untuk berpura-pura menjadi dirinya.
Nanhi pun tidak ragu memberitahu bahwa orang yang dicintai Segon selama ini adalah Miju. Nanhi hanya bisa merasa menyesal dan meminta maaf padanya. Tetapi penyesalan itu tidak sebanding dengan perasaan kesal, marah, dan sakit hati Segon yang telah dibohongi selama ini. Di balik baju yang dibelikannya untuk Segon, Nanhi ternyata menyicil baju mahal itu sehingga harus fokus untuk bekerja lagi. Di waktu yang sama, Segon dan Miju sedang makan bersama. Miju pun senang ketika Segon berkata tidak ada yang perlu diakhirinya bersama Nanhi karena mereka dari awal memang tidak berpacaran. Saat itulah ada kehadiran Nanhi yang bekerja memakai kostum. Ia pun tak sengaja mendengar Segon yang meminta Miju untuk menjadi modelnya. Pagi Segon diawali dengan kabar gembira atas lolosnya putaran pertama kompetisi desain busana. Namun ia malah melihat penampakan Nanhi yang ketawa bersama pria lain. Segon pun tak bisa berkata-kata akan perasaan aneh ini dan yakin Nanhi pasti memakai cincin itu. Namun nyatanya Nanhi sama sekali tidak memakai cincin itu lagi. Di kesempatan itulah Segon langsung memastikan perasaannya terhadap Nanhi. Dan tentu saja menurutnya ia tidak memiliki perasaan apapun dan tidak akan pernah tertarik pada Nanhi. Untuk itu mereka harus berhenti terlibat lagi dengan menghapus nomor telepon masing-masing. Nanhi juga lulus dalam kontes perancang busana putaran pertama. Dan orang yang ingin dijadikannya model adalah Taehyun seorang. Mereka pun berpapasan dengan Segon dan Miju di sana. Jiwa kompetitif mereka seketika bangkit ketika Miju akhirnya setuju menjadi model Segon. Begitu juga dengan Taehyun yang setuju akan menjadi model Nanhi. Namun entah mengapa hanya Segon seorang yang terus berusaha menyudutkan Nanhi, sementara yang terus menyudutkan Segon hanyalah Taehyun saja. Miju mulai merasa ada yang aneh dengan perasaan sebenar Segon. Meski Segon menganggap mereka berpacaran, namun rasanya seperti ada batas dalam hubungan itu. Untuk itu Miju mencoba mempertahankan perasaan Segon terhadapnya. Taehyun memberitahu Nanhi bahwa ia telah mencoba cincinnya dan melihat sosok yang disukainya yang tidak lain adalah Nanhi sendiri. Taehyun mengakui perasaan sukanya dan berharap hubungan mereka lebih dari teman. Ia pun meminta Nanhi untuk menjawabnya setelah selesainya kompetisi peragaan busana. Segon kembali fokus pada desainnya sampai tak mendengar perasaan gugup Miju yang akan tampil di panggung nanti. Di saat seperti itu, Segon mendapat pesan dari ibunya yang tidak bisa datang di kompetisinya lagi. Miju tak habis pikir akan sikap kasar Segon yang terlalu melebihkan masalah itu hanya karena ibunya tidak datang. Menurut Miju dalam keadaan ini dialah yang harusnya dihibur karena rela melakukan hal yang dipaksakan Segon. Dalam keadaan marah itu, Miju pun bertemu dengan Nanhi yang sedang bekerja. Ia sedikit meluahkan perasaan marahnya pada Segon yang dinilainya terlalu emosional. Di waktu yang sama, satu-satunya yang dipikirkan Segon hanyalah Nanhi saja, sosok orang yang pernah menyuruhnya untuk datang padanya jika ingin menangis. Saat itulah datang si kostum Soju yang berusaha menghibur dan menjadi sandaran Segon di hari beratnya. Segon setibanya menyadari bahwa Soju itu adalah Nanhi melalui parfum mawar yang pernah diberinya. Nanhi segera menghalang kepergian Segon, karena dengan kostum ini ia tak perlu melihat wajah Nanhi. Begitu juga dengan Nanhi yang tak perlu menunjukkan wajahnya. Segon pun meluahkan perasaan kecewanya pada ibunya yang tidak bisa datang karena putranya yang sakit. Selama ini Segon telah menunggunya selama 7 tahun, dan alasannya terobsesi untuk menang adalah karena ingin menunjukkannya pada ibunya. Nanhi mencoba menghiburnya dengan yakin ibunya sudah percaya pada Segon yang akan baik-baik saja. Karena itu Segon hanya perlu menunggu sedikit waktu lagi, selayaknya kedelai yang difermentasi. Hiburan itu membuat Segon sejenak ingin melihat wajah Nanhi. Namun ia mengurungkan niatnya dan memberi semangat pada Nanhi untuk fashion show nanti. Hari kompetisi akhirnya tiba. Miju yang hanya latihan tidak bisa menahan rasa gugupnya hingga berakhir pingsan di atas panggung. Dan rupanya Miju mengalami gangguan kecemasan yang juga menjadi alasannya kembali dari Paris.
Ia pun tak ingin Nanhi tahu karena merasa telah kalah darinya. Di saat itu yang Miju inginkan hanyalah kehadiran Taehyun sebagai walinya. Taehyun yang harusnya tampil sebagai model Nanhi segera meminta Saigon untuk menggantikannya. Saigon pun menyetujui itu tanpa memikirkan nasib penampilan modelnya sendiri. Dan tentu saja penampilan dan ketampanan Saigon menarik perhatian orang-orang di sana. Setelah keberhasilan itu, mereka berfokus untuk mencari model baru Saigon. Namun ternyata orang yang diinginkan Saigon untuk menjadi modelnya adalah Nanhi. Ia mengakui perasaannya yang selama ini membuat desain itu berdasarkan sikap Nanhi yang dikenalnya. Saigon berusaha meningkatkan kepercayaan diri Nanhi dengan memintanya menunjukkan pada mereka bahwa apel yang jelek adalah yang terbaik. Berbeda dari yang lain, Nanhi akhirnya mematahkan tuntutan untuk menjadi seorang model. Nanhi hanya memikirkan Saigon seorang untuk mendapatkan kepercayaan diri itu. Penampilannya sempat disaksikan oleh Taehyun, namun ia malah mendengar gumaman Saigon yang berkata Nanhi cantik. Dan pemenang dari kompetisi itu tentu saja bukanlah mereka berdua. Namun kekalahan itu malah mereka sambut dengan penuh tawa. Mereka pun sama-sama heran sendiri akan kemenangan Onhwa dan Deokchan yang tak disangka-sangka. Di saat seperti itu, Saigon berkata akan pergi pada Miju dulu untuk menyelesaikan urusan mereka. Dan setelahnya ia berjanji akan kembali pada Nanhi lagi. Setelah beberapa waktu, Miju dikatakan telah tinggal di rumah kakeknya yang berada di Jeju untuk pemulihannya. Di sanalah Nanhi menjawab pengakuan perasaan Taehyun terakhir kali. Bagi Nanhi mereka berdua lebih cocok untuk berteman saja. Meski sudah menduga jawaban itu, Taehyun tetap tidak akan menyerah karena tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Nanhi ke depannya. Sampai sekarang Nanhi masih tidak mendengar kabar dari Saigon. Bahkan ketika kedelai fermentasi mereka telah jadi, Saigon masih tidak menghubunginya. Tetibanya Nanhi tersadar akan cincin ajaib yang tidak dikenakan ibunya di depan ayahnya. Dan ternyata selama ini mereka sama-sama membohongi Nanhi untuk bisa membuatnya bertemu dengan lelaki yang disukainya. Ibunya pun mengaku telah pernah menggunakan cincin itu pada lelaki lain. Namun itu berakhir dengan kepergian lelaki itu yang tak sanggup melihat wajah asli ibunya. Satu-satunya orang yang menganggap ibu Nanhi cantik apa adanya adalah suaminya saja. Tanpa memakai dan menggunakan cincin itu, ibu Nanhi telah menemukan cinta sejatinya. Saat itulah datang Saigon yang akhirnya melihat kedelai fermentasi buatannya dengan Nanhi. Saigon pun datang ke sana untuk memastikan perasaan Nanhi terhadapnya. Alih-alih memakai cincin ajaib itu lagi, Saigon meminta Nanhi untuk memakai cincin pemberiannya saja. Saigon pun mengungkapkan perasaannya yang mana hubungan asmaranya bersama wanita cantik tidak pernah bertahan selama 1 bulan. Saigon dulu berpikir untuk mendapatkan cintanya hanya perlu mencari wanita cantik. Namun setelah bertemu Nanhi, pemikirannya itu sangatlah salah besar. Nanhi adalah wanita pertama yang lama dipacarinya dan wanita pertama yang melihat dirinya menangis. Dan sejak itulah Saigon mulai melihat Nanhi terlihat cantik di matanya. Ia pun meminta maaf karena lambat menyadari itu semua. Setelah sekian lama, Miju akhirnya kembali lagi pada teman-temannya. Ia pun telah merelakan Saigon karena merasa mereka berdua memanglah tidak cocok. Ketiga teman masa kecil itu kembali menikmati kebersamaan tanpa memikirkan masalah rumit yang pernah menghampiri mereka. Saigon tidak ingin cincin itu berada di kehidupan mereka. Namun Nanhi tidak ingin membuangnya karena takut anak perempuannya akan bernasib sama dengannya. Segera Saigon menegaskan bahwa anak mereka akan terlahir cantik. Untuk itu Nanhi ingin memakai cincin itu untuk terakhir kalinya agar bisa terlihat cantik di mata Saigon. Namun nyatanya Nanhi sama sekali tidak berubah menjadi siapapun. Karena di mata Saigon, wanita idamannya kini adalah Nanhi seorang. Itu membuktikan bahwa cinta mereka kini tidak butuh cincin ajaib itu lagi.